Dalam dunia yang semakin dikuasai oleh teknologi, pertanyaan tentang bagaimana kita dapat menjaga kemanusiaan dalam menghadapi kemajuan yang pesat menjadi semakin mendesak. Pada era AI yang mengubah cara kita hidup, kita dapat belajar banyak dari seorang ilmuwan hebat yang telah menjalani perjalanan yang serupa dalam sejarah. J. Robert Oppenheimer, seorang fisikawan brilian yang membantu menciptakan bom atom, mengabdikan hidupnya untuk merenungkan bagaimana kita dapat mempertahankan peradaban dari ancaman teknologi. Mari kita menjelajahi pelajaran berharga yang dia tinggalkan untuk kita dan bagaimana hal itu relevan dalam era kecerdasan buatan. Sejak saat bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada Agustus 1945 hingga kematiannya pada tahun 1967, J. Robert Oppenheimer mungkin adalah fisikawan yang paling dikenal di seluruh planet ini. Selama Perang Dunia Kedua, Oppenheimer memimpin Laboratorium Los Alamos yang dikenal sebagai Site Y dari proyek Manhattan, upaya Amerika yang berhasil membangun bom atom. Ia kemudian memimpin Institut Studi Lanjutan di Princeton, NJ. Selama hampir 20 tahun, tempat beberapa ilmuwan terkemuka dunia termasuk Albert Einstein berkumpul. Dalam imajinasi populer, Einstein dianggap mewakili optimisme yang tidak terbatas tentang kemampuan kecerdasan manusia untuk mengungkap rahasia kosmos. Oppenheimer memainkan peran yang lebih suram, melambangkan bahaya kemajuan ilmu pengetahuan. Setelah uji coba sukses dari gadget, sebagaimana bom atom pertama disebut, ia dikatakan telah mengutip Bhagavad Gita. Sekarang aku telah menjadi kematian, penghancur dunia. Sebagian besar karirnya kemudian dihabiskan untuk memberi nasihat kepada manusia tentang cara menghindari kehancuran oleh kekuatan atom yang telah dikuasainya. Pada bulan Juli, film biografi Oppenheimer yang disutradarai oleh Christopher Nolan telah membawa kisahnya ke bioskop pada saat yang tepat, ketika dunia sekali lagi khawatir bahwa teknologi baru mengancam masa depan manusia. Kemajuan dalam pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, termasuk kesuksesan besar ChatGPT, telah menarik perhatian pada pertanyaan yang dulu hanya ada dalam fiksi ilmiah. Mungkinkah program kecerdasan buatan menjadi tidak terkendali dan memperbudak atau menghilangkan manusia? Dengan kurang dramatis, apakah kecerdasan buatan akan mengambil alih pekerjaan, pengambilan keputusan, ekonomi, dan pemerintahan kita? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa teknologi baru bekerja untuk, bukan melawan, nilai dan kepentingan manusia? Oppenheimer merasa bahwa manusia berada pada titik perubahan teknologi yang dapat membawa kehancuran. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bagian terpenting dari kehidupan Oppenheimer bukanlah pekerjaannya dalam pengembangan bom atom, tetapi masa jabatannya yang kurang dramatis sebagai Direktur Institut Studi Lanjutan. Ketika Oppenheimer tiba sebagai direktur pada tahun 1947, majalah Life menerbitkan artikel berjudul Para Pemikir, yang menyebutnya sebagai bangunan paling penting di bumi. Meskipun agak berlebihan, hal ini mencerminkan bahwa Oppenheimer bergabung dalam komunitas para ilmuwan terkemuka yang merasa bahwa manusia berada pada titik perubahan teknologi yang dapat membawa kehancuran. Einstein yang menjadi profesor di institut ini dari tahun 1933 hingga kematiannya pada tahun 1955, mengabdikan sebagian besar dekade terakhirnya untuk pertanyaan-pertanyaan politik dan etika yang ditimbulkan oleh ilmu fisika baru tentang fisi dan fusi nuklir. Anggota fakultas lain yang pantas mendapat sorotan dalam film biografi adalah imigran Hungaria, John von Neumann, yang berkontribusi pada bom atom dan bom hidrogen yang lebih kuat. Setelah perang, ia membangun komputer program tersimpan pertama di dunia, pekerjaan yang dimulai di bawah kantor Oppenheimer. Juga sangat prihatin tentang kemampuan manusia untuk selaras dengan kreasi mereka sendiri. Pada tahun 1945, ia berkata kepada istrinya Clary, "Apa yang kita ciptakan sekarang adalah monster yang pengaruhnya akan mengubah sejarah jika ada sejarah yang tersisa." Ketika berbicara tentang mesin komputasi masa depan, ia semakin gelisah, meramalkan bencana jika orang
tidak dapat menyamai apa yang mereka ciptakan. Oppenheimer, Einstein, von Neumann, dan sesama fakultas di institut memusatkan banyak upaya mereka pada apa yang disebut peneliti kecerdasan buatan saat ini sebagai masalah penyelarasan. Bagaimana memastikan bahwa temuan-temuan kita melayani kita daripada mengancam kita. Pendekatan mereka terhadap masalah yang semakin mendesaki ini tetap menjadi pelajaran berharga. Von Neumann berfokus pada penerapan kekuatan logika matematika, mengambil wawasan dari permainan strategi, dan menerapkannya pada bidang ekonomi dan perencanaan perang. Saat ini, turunan-turunan teori permainan yang berjalan di bawah arsitektur komputasi von Neumann tidak hanya menginformasikan strategi nuklir kita, tetapi juga banyak aspek politik, ekonomi, dan sosial kita. Pendekatan ini menyatakan bahwa teknologi harus menyeimbangkan teknologi, dan tugas peneliti adalah memaksimalkan kemajuan. Meskipun Oppenheimer setuju bahwa kemajuan teknologi sangat penting, ia merasa bahwa hal ini saja tidak cukup. Pada tahun 1999, beberapa tahun setelah kematian von Neumann, ia bertanya, apa yang harus kita pikirkan tentang peradaban yang selalu menganggap etika sebagai bagian penting dari kehidupan manusia, tetapi belum dapat berbicara tentang prospek membunuh hampir semua orang kecuali dalam istilah yang bijaksana dan teori permainan. Ia memegang pendekatan lain. Dalam biografi mereka yang berjudul American Prometheus, yang mengilhami film Nolan, Martin Sherwin dan Kai Bird mendokumentasikan keyakinan Oppenheimer bahwa keamanan suatu bangsa atau dunia tidak boleh sepenuhnya atau bahkan terutama bergantung pada kecakapan ilmiah atau teknis. Menurutnya, jika manusia ingin bertahan dari teknologi, perlu memperhatikan bukan hanya teknologi, tetapi juga etika, agama, nilai-nilai, bentuk organisasi politik dan sosial, bahkan perasaan dan emosi. Karena itu, Oppenheimer berusaha untuk menjadikan Institut Studi Lanjutan sebagai tempat untuk merenungkan subjek-subjek humanistik. Dia merekrut para sarjana seperti George Kennan, seorang diplomat yang merancang kebijakan Perang Dingin terhadap Uni Soviet. Harold Chernis, yang karyanya tentang filsafat Plato dan Aristotle mengaruhi banyak kolega di institut, dan fisikawan matematika Freeman Dyson. Jejak pembicaraan dan kolaborasi mereka masih ada tidak hanya dalam surat dan biografi mereka, tetapi juga dalam penelitian mereka, rekomendasi kebijakan mereka, dan upaya tak kenal lelah untuk membantu publik memahami ancaman dan peluang yang ditawarkan teknologi kepada dunia. Saat ini, kita perlu diingatkan bahwa penyelarasan teknologi dengan kemanusiaan tidak dapat dicapai hanya melalui teknologi itu sendiri. AI adalah contoh yang jelas. Banyak yang khawatir bahwa penerapan algoritma pembelajaran mesin yang rumit dan tidak transparan dalam pengambilan keputusan manusia dapat secara diam-diam memperkuat bias dan ketidaksetaraan yang sudah ada. Ilmuwan komputer sedang aktif mengatasi masalah ini, berupaya mengembangkan algoritma yang meningkatkan keadilan. Namun, ada banyak interpretasi keadilan yang seringkali bersaing dan bahkan bertentangan dalam masyarakat kita. Mempertahankan nilai manusia yang sesungguhnya akan menuntut tidak hanya keahlian ilmu komputer, tetapi juga ilmu sosial, psikologi, ilmu politik, filsuf, sejarawan, dan teolog. Dalam usaha ini, Oppenheimer bahkan mengundang penyair T.S. Eliot ke institut, menyadari bahwa tantangan-tantangan masa depan hanya dapat diatasi dengan menjembatani jurang antara teknologi dan manusia. Sementara tantangan teknologi terus meningkat, jurang budaya yang memisahkan disiplin STEM dari seni, humaniora, dan ilmu sosial semakin melebar. Oleh karena itu, lebih dari sebelumnya, kita memerlukan lembaga-lembaga yang mampu membantu mereka berpikir bersama-sama. Dalam mengkaji sosok J. Robert Oppenheimer, kita menemukan sebuah ironi yang mendalam. Meskipun dia merasa sebagai penghancur dunia setelah keberhasilan uji coba bom atom pertama, sejarah menggambarkan sosok yang jauh lebih kompleks dan bermakna daripada deskripsi tersebut. Oppenheimer adalah seorang ilmuwan brilian yang terlibat dalam proyek yang mengubah dunia. Namun,
Pada saat yang sama, dia adalah seorang pemikir yang mendalam tentang etika, nilai-nilai kemanusiaan, dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang baik. Meskipun perannya dalam menciptakan senjata yang sangat destruktif, Oppenheimer dengan tekun berusaha untuk memahami dampaknya dan memberikan arahan tentang bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan dengan bijak untuk kepentingan kemanusiaan. Dia menekankan pentingnya menggabungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai etika, agama, dan budaya agar teknologi tidak menjadi bumerang yang mengancam eksistensi kita. Dalam pandangannya lebih luas, Oppenheimer adalah contoh nyata tentang kompleksitas sifat manusia. Dia adalah seorang yang menghadapi dilema moral yang sangat besar, tetapi juga berusaha keras untuk mencari solusi yang dapat melindungi kemanusiaan. Dalam banyak hal, dia adalah antitesis dari citra dirinya sebagai penghancur dunia, karena dia juga berperan sebagai pembela nilai-nilai kemanusiaan dan etika dalam menghadapi tantangan teknologi yang semakin maju. Oleh karena itu, Oppenheimer mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat, kita harus memiliki keterampilan untuk menilai dampaknya dengan cermat, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai yang mendasari kemanusiaan kita. Dalam dirinya, kita melihat bahwa bahkan dalam situasi yang penuh kontradiksi, seseorang dapat berusaha untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih aman dan bermakna. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loceng, dan komen. Sampai kita jumpa lagi.